Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Demar Haji. Dan apa kabar? Semoga baik ya kabarnya. Sehat selalu dan juga selalu diberikan kemudahan-kemudahan, rezeki yang baik, rezeki yang berlimpah. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang kelima ya. Kita akan ketemu dengan Leo. Dan halo Leo, apa kabar? Silahkan berkumpul di sini. Kita akan melakukan bacaan bersifat general dan ini bersifat timeless juga ya, bersifat sepanjang masa. Jadi kapanpun teman-teman nonton video ini masih berlaku. Teman-teman, tema ini masih seputar apakah kamu dan dia akan berjodoh. Ini banyak yang bertanya, banyak yang meragukan, banyak yang sedang galau atas hubungannya, gitu kan? Dan begitu banyak teman-teman, kemarin saya sempat nggak sempat bikin video karena alhamdulillah selain memang kita sibuk dengan suasana Lebaran, kebetulan juga saya tetap membantu teman-teman yang secara urgent kepengen Mas tolong dibacakan. Jadi beberapa hari kemarin sempat off, tapi juga kemudian saya on lagi untuk menerima konsultasi dari teman-teman. Dan itu banyak yang ya katakanlah meragukan hubungannya, sedang banyak masalah dan sebagainya. Jadi teman-teman yang juga sedang punya masalah, silakan kamu bisa langsung konsultasikan bersama saya. Oke teman-teman, seperti biasa tema kali ini adalah apakah kamu dan dia akan berjodoh. Dan sekarang kita akan bacakan Leo ya. Jadi buat cross watcher silahkan nonton juga. Barangkali pasangan kamu adalah Leo, atau ada orang-orang yang sedang kamu pikirkan dan sedang kamu fokuskan dia adalah Leo. Oke, paling tidak kamu bisa melihat seperti apa dia, dan kita akan melihat apakah hubungan kamu atau waduh, ini ada apa? Saya kaget saya. Tiba-tiba ada Three of Swords dengan hati yang tertusuk 3 pedang. Saya merasakan dan melihat dari 3 kartu ini nih, untuk Leo sepertinya sedang ada luka batin, ada rasa cemburu dan ada rasa kecewa. Sepertinya saya merasakan di sini Leo sedang sangat terluka batinnya. Bahkan saya melihat di kartu kedua, Leo pernah mengalami traumatis ya. Ini banyak orang yang mengalami traumatis. Artinya dengan kejadian di kartu pertama di sini, trauma atau luka batin yang pernah kamu rasakan dulu, yang sudah kamu simpan sekian lama, ini seperti bangkit kembali. Ya, itu dari kedua kartu saya udah bisa merasakan dan membaca bahwa Leo, atau ini kebalik bisa jadi ya, energinya bisa kebalik. Bisa jadi bukan Leo tapi juga pasangan kamu. Kita cek lagi sebelum kita lanjutkan lebih lanjut. Leo ini sepertinya lagi dibayang-bayangi oleh oleh masa lalu, karena sekarang ini ada bayang-bayang orang ketiga ya, saya lihatnya. Waduh, ada bayang-bayang orang ketiga, dan itu membangkitkan luka batin kamu lagi. Nine of Pentacles, kamu sedang berusaha untuk fokus pada pekerjaan, karir, finansial kamu. Meskipun dalam keadaan sedang tidak nyaman, tapi itu lebih baik. Karena jangan sampai kamu gagal dalam asmara terus berpengaruh pada pekerjaan, itu jangan sampai. Karena pekerjaan, finansial itu adalah hal yang penting banget, sebagai pondasi yang harus kokoh gitu kan, supaya kamu gampang mendapatkan cinta yang lain yang lebih baik dan melanjutkan perjalanan kamu. Oke. Oke. The Chariot, ada Strength. Wow. Oke, nanti kita lihat the bottom of the deck-nya, kita keluarkan nanti. Ada 3, 4 ya. Oke teman-teman, seperti yang saya baca tadi, kamu sedang dibayang-bayangi oleh orang ketiga. Perasaan kamu sedang sakit, hubungan kamu sekarang sedang tidak harmonis.
kamu ngerasa terluka, perasaan sakit hati kamu yang sudah lama tuh bangkit lagi, energi-energi buruk di masa lalu bangkit lagi, dan sekarang saya melihat kamu sedang fokus pada pekerjaan. Jadi kamu berusaha mengalihkan segala sesuatunya yang membuat kamu kecewa, membuat kamu sakit hati adalah ke pekerjaan. Dan sekali lagi saya katakan itu bagus, karena di masalah finansial itu menjadi pondasi yang paling penting dan utama agar kamu tetap tegar. Bayangkan kalau misalnya masalah asmara terpuruk atau masalah asmara gagal, terus di masalah finansial kamu terpuruk, ya, itu akan sangat menyakitkan sekali dan akan sangat berat sekali. Saya bisa bicara seperti itu karena saya juga pernah mengalami hal yang sama dulu, ya. Jadi teman-teman, apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan ke teman-teman itu tidaklah hanya sekedar teori-teori belaka, gitu kan? Karena bagaimanapun juga saya juga mengalami banyak naik turunnya kehidupan, hitam putihnya kehidupan, gitu kan? Baik buruknya kehidupan, suka dukanya kehidupan, gagal berhasilnya kehidupan. Itu saya juga mengalami hal-hal itu, ya. Tidak hanya sekali dua kali, tapi juga beberapa case, beberapa poin gitu saya pernah mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Kegagalan di masalah asmara segala macam itu pun semua orang pasti mengalami, gitu kan. Nah, di sini saya katakan bahwa fokus pada finansial itu jauh lebih penting, gitu kan. Jadi bangkitlah. Jadi gini, ada cara terbaik untuk, misalnya kamu kan kadang-kadang kita kepengen ngebalas dendam pada orang yang justru pernah kita sayangi, pernah kita cintai, tapi dia mengkhianati atau mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pengen dong kadang-kadang kita ngebalas dendam, gitu kan. Tapi kalau boleh saya katakan, cara terbaik balas dendam adalah dengan kamu menunjukkan bahwa kamu bisa berhasil. Itu aja. Kamu berprestasi, berhasil, kamu finansialnya baik, itu adalah cara terbaik untuk membalas, gitu kan. Dan cara terbaik untuk membuat mantan kamu menyesal. Seperti itu, ya. Jangan sampai justru di keterpurukan kamu atau kegagalan kamu dengan pasangan kamu di sini membuat kamu tuh ngerasa kalah berperang, gitu loh, ya, di sini. Dan ini juga yang saya rasakan dari apa yang dirasakan oleh Leo. Jadi Leo ada saat dimana kamu ngerasa kayak, aduh, gue kalah nih, gitu kan. Udah sakit hati, udah yang terkhianati dan sebagainya, tapi gue ngerasa kalah. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Untuk Leo, kamu jangan pernah merasa kalah. Dan teman-teman semua ya, tanpa kecuali, jangan pernah merasa kita jadi korban, gitu loh. Karena apa? Dalam ilmu vibrasi, dalam konteks keilmuan vibrasi itu mengatakan bahwa kan ada power, ada force, gitu kan. Power itu adalah energi yang bagus, yang kuat dan positif. Force adalah energi yang mungkin bisa dibilang rendah dan nggak bagus, gitu kan. Nah, ketika seseorang merasa kalah, merasa jadi korban, itu termasuk golongan energi dan vibrasi yang rendah. Nah, kalau energi rendah, vibrasi yang rendah itu berpotensi menciptakan atmosfer atau medan energi sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Jadi kalau kita bicara tentang energi kegagalan, ya itu akan gagal. Intinya kalau energinya itu rendah, ya dekat sekali dengan kegagalan, kemurungan, kesedihan, ketidakbahagiaan, galau dan sebagainya. Semuanya menjadi negatif. Maka hilangkan perasaan-perasaan atau vibrasi itu agar kamu tetap dalam kondisi yang power, ya, the high power. Power kamu tinggi dan kamu punya kekuatan yang bagus di power kamu. Terus kemudian karena bagaimanapun kamu di tengah kegagalan dan kamu sakit hati di sini, kamu sudah masih punya harapan-harapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, berumah tangga dengan dia dengan baik, atau melanjutkan rumah tangga kamu kalau kamu memang sekarang sudah married dan sebagainya. Tapi bagi yang belum, kamu pengen menikah dengan dia, dan itu adalah keinginan kamu yang mulia dan bagus, gitu loh. Cuma persoalannya kamu sekarang harus adil dengan diri kamu sendiri. Kalau memang dirasa-rasa, gini teman-teman, cinta yang sesungguhnya, cinta yang baik dan cinta yang sesungguhnya adalah yang mampu membuat kamu tuh bergairah, semangat, gitu kan. Perasaan kamu tenang, damai, positif, dan energinya positif, gitu.
Itu kalau cinta, gitu. Tapi kalau semuanya itu sudah disertai dengan perasaan kamu jadi nggak tenang, kamu jadi kadang-kadang ngerasa tertekan, kamu kayak jadi jadi gelisah, ada luka dan sebagainya, berarti itu sudah bukan tidak murni lagi cinta. Berarti di situ sudah ada ego yang bermain, ada energi negatif yang masuk di situ, the chariot gitu kan. Terus kemudian ada perasaan sedih yang kemudian kepengen pergi dan meninggalkan, atau pergi dan menjauh. Itu sih yang saya rasakan dari Leo. Dan Leo di sini sepertinya memang sedang dihadapkan dengan orang yang susah diatur gitu kan. Padahal kamu sudah cukup bersabar, udah cukup ngalah, udah cukup baik lah ya. Tapi ternyata pasangan kamu itu tidak bisa dijagain, nggak berubah. Dan kamu lama-lama kesel, kamu lama-lama terluka, dan akhirnya terlihat bahwa di situ ada orang lain, ada orang ketiga. Kalaupun tidak ada orang ketiga, minimal lebih kepada tabiat dia dan karakter dia yang kurang bagus dan tidak cocok buat kamu, gitu loh. Nah teman-teman, kita akan lihat nanti di kartu yang the bottom of the deck-nya. Di sini Seven of Pentacles pada akhirnya itu nanti juga akan mengganggu finansial juga, gitu loh. Nah, saya akan melihat di the bottom of the deck-nya di sini kalau ada the Emperor, Four of Wands, saya melihatnya di sini kalau dari kombinasi 4 kartu di sini sih the Emperor. Jadi kamu sudah berlaku bijaksana, sudah berlaku adil, tapi kamu diperlakukan tidak sebaliknya seperti itu. Kamu sudah berusaha untuk mempertahankan hubungan yang sudah kamu bangun ini. Kamu sudah berusaha untuk berbuat sebaik mungkin, tapi ternyata pasangan kamu tidak melakukan hal yang sama. Energi bisa kebalik ya teman-teman. Terus di sini perjuangan yang harus kamu lakukan, dan ternyata kamu harus merasa dalam kekalahan dan kehancuran. Di sini ada Five of Cups, 3 cups tergeletak, 2 cups masih berdiri. Artinya kehancuran kamu lebih besar daripada harapan-harapan yang tersisa. Tetapi jangan lupa bahwa 2 cups yang berdiri itu menunjukkan bahwa kamu juga masih punya harapan. Ya, harapannya masih ada. Jadi don't worry, karena bagaimanapun harapan itu masih ada, tinggal bagaimana kamu nanti berjuang untuk bisa mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan selanjutnya. Saya akan melihat dari energy from Oracle, the energy from Oracle card. Kita akan kocok lagi kartunya. Pesannya apa? Nah, saya akan menjawab teman-teman. Terus kemudian apakah kamu dan dia akan berjodoh? Mohon maaf teman-teman, jawabannya sepertinya tidak, ya. Sepertinya tidak, karena di sini sudah sangat rumit sekali. Ada energi buruk yang mengganggu, ada kepergian, terus dia susah juga diatur, sementara kamu sudah begitu baik dan sebagainya. Dan harapan untuk bisa dilanjutkan pun sudah tipis gitu kan, karena kalau boleh di sini ada Five of Cups. Harapan kamu tipis, meskipun ada harapan, tapi harapannya juga kecil. Tapi bukan berarti hilang harapan untuk yang lain, gitu kan? Gitu teman-teman. Forest Bridge. Ancient healing wisdom. Failed. Oke, sekarang saya baca untuk yang pertama. Jadi Forest Bridge, teman-teman,
Bisa jadi sekali lagi bahwa hubungan kamu tidak akan berlanjut. Tapi bukan berarti itu adalah akhir dari segala-galanya, gitu kan? Nah, saatnya kamu harus menyatu dengan alam semesta. Saatnya kamu harus menyelaraskan diri. Tetaplah bernafas, tetaplah hirup udara segar, ya. Tetaplah bahagia. Sekalipun itu mungkin kamu gagal dan mungkin kamu tuh ngerasa kecewa sekali. Tapi tetaplah kamu berbahagia, tetaplah kamu hidup, tetaplah kamu melanjutkan perjalanan kamu ke depan nanti. Kemudian proses itu harus kamu lakukan melalui proses Ancient Healing Wisdom. Jadi shaman ya. Jadi melakukan semacam penyembuhan. Kamu mungkin boleh datang kepada orang yang bisa, paham, pintar, ahli, master ya. Kamu boleh melakukan healing terapi. Dengan cara-cara itu kamu bisa tersembuhkan dari luka batin kamu. Kamu bisa releasing, jadi melepaskan segala sakit hati dan luka batin kamu. Dengan cara-cara seperti ini, Ancient Healing Wisdom, kamu bisa mendapatkan satu kesembuhan-kesembuhan secara psikis, secara batin kamu, luka batin kamu, luka hati kamu, dan pikiran kamu agar terprogram ulang lagi, refresh energi dan sebagainya. Ya, jadi tetaplah bernafas, tetaplah hidup, tapi jangan lupa lakukan Ancient Healing atau healing terapi. Ya, jadi kamu boleh melakukan itu semua. Dan silahkan teman-teman juga bisa langsung menghubungi saya, nanti bisa kita bantu juga. Kemudian yang ketiga adalah apa ya? Jadi kenapa kamu tidak bersatu? Kenapa kamu tidak akan bersatu dan tidak berjodoh dengan dia? Karena di masa depan nanti sepertinya kabut itu menyelimuti. Jadi kabut itu menutup. Jadi ada kabut-kabut yang justru menjadi simbol bahwa di situ tidaklah bagus untuk dilanjutkan. Gitu teman-teman, kurang lebih gambarannya. Semoga ini bisa memberikan wacana dan juga semangat motivasi buat teman-teman. Dan tidak perlu ini dijadikan sebagai patokan, pedoman dan sebagainya. Karena readingan ini bersifat reading just for fun. Tapi setidaknya ini juga bisa menjadi pesan-pesan yang ada baiknya buat kamu juga. Tapi sekali lagi, ini bersifat general reading karena tidak semuanya bakalan resonate buat kamu. Dan ini juga bersifat just for fun. Jadi tidak semua harus kamu ikuti dan tidak harus kamu yakini, gitu kan. Dan tetaplah kita tempatkan keyakinan tertinggi, kepercayaan tertinggi kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kepada Tuhan dan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya bahwa ini sebagai hiburan, sebagai ya untuk memberikan referensi buat kita semua. Oke teman-teman, jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan, kalau ikhlas kamu boleh subscribe dan bantu untuk bisa mengembangkan channel ini agar bermanfaat ya. Kemudian buat yang belum pernah atau mungkin lagi ada masalah kepengen konsultasi, silahkan aja langsung menghubungi ke WA yang tertera. Bisa kamu lihat di kiri atas ini atau di deskripsi. Baik teman-teman, terima kasih. Saya Damaraji, sampai jumpa.